Bayangkan jantung Anda berdetak, ritmis kuat, tanpa henti. Detak itu adalah nyawa itu sendiri. Tetapi, bagaimana jika irama itu tiba-tiba melambat, tidak teratur, atau bahkan berhenti sejenak? Bagi jutaan orang di seluruh dunia, ancaman itu bukan sekadar bayangan. Mereka hidup dengan gangguan irama jantung atau aritmia yang bisa mengancam nyawa kapan saja. Untungnya, teknologi medis modern telah memberi mereka harapan. Bukan sekedar alat kecil yang ditanam di dada, tetapi penjaga irama yang memungkinkan mereka hidup lebih lama, lebih aktif, dan lebih damai. Hari ini kita akan menjelajahi dunia pacemaker dari sejarah kelahirannya hingga cara kerjanya, jenis-jenis, hingga bagaimana prosedur pemasangannya dilakukan dengan aman. Mari. Pacemaker adalah perangkat medis elektronik kecil yang dirancang untuk membantu mengatur detak jantung. Ia bekerja dengan mengirimkan impuls listrik ke jantung saat detak jantung terlalu lambat, atau bradikardia terlalu cepat, atau takikardia atau tidak teratur. Jantung manusia memiliki sistem kelistrikan alami. Di dalamnya, nodus sinoatrial, sering disebut pemacu alami, memastikan sinyal listrik yang membuat jantung berkontraksi secara teratur. Namun, karena penuaan, penyakit jantung atau kerusakan jaringan, sistem ini bisa saja gagal. Ketika itu terjadi, tubuh tidak mendapat cukup oksigen, menyebabkan kelelahan ekstrim, pusing, sesak napas, atau dalam kasus terburuk, kematian mendadak. Disinilah pacemaker hadir sebagai solusi. Ia menggantikan atau mendukung sistem kelistrikan alami jantung, memastikan darah terus mengalir ke seluruh tubuh. Kisah pacemaker dimulai jauh sebelum era digital. Pada tahun 1770, ilmuwan Italia Luigi Galvani menemukan bahwa listrik bisa membuat otot katak berkontraksi. Bukti awal bahwa listrik dan kehidupan saling terkait. Namun, pacemaker pertama yang benar-benar digunakan pada manusia baru muncul pada 1950-an. Tahun 58 di Stockholm, Swedia, seorang insinyur bernama Rune Elmqvist, dokter jantung Aksening, menciptakan pacemaker implantable pertama di dunia. Alat seukuran kotak korek ini ditanam pada pasien bernama Arne Lancer, yang kemudian hidup hingga 86 tahun, melewati 26 tahun pemasangan pacemaker dalam hidupnya. Awalnya, pacemaker bersifat eksternal, besar dan tidak praktis. Tetapi seiring dengan kemajuan semikonduktor, terutama baterai litium, ukurannya mengecil, daya tahannya meningkat, dan fungsinya semakin canggih. Kini pacemaker modern bisa bertahan 7 hingga 15 tahun, dan beberapa bahkan bisa dipantau dari jarak jauh melalui smartphone. Bagaimana pacemaker bekerja? Ia terdiri dari dua bagian utama, generator dan kabel atau LED. Generator adalah otak pacemaker, berisi baterai dan sirkuit mikroelektronik. Ia terletak di bawah kulit, biasanya di bagian tulang selangka. Kabel tipis, fleksibel, dan lama dihubungkan generator ke ruang jantung, biasanya atrium kanan, ventrikel kanan, atau keduanya. Pacemaker terus-menerus memantau aktivitas listrik jantung. Jika detak jantung turun di bawah ambang batas, ia diprogram misalnya kurang dari 50 kali per menit. Pacemaker mengirimkan impuls listrik kecil melalui kabel untuk memicu kontraksi jantung.
Yang menakjubkan adalah pacemaker modern bersifat demand, artinya ia hanya bekerja saat dibutuhkan. Jika jantung berdetak normal, pacemaker diam. Ia juga bisa menyesuaikan detak jantung sesuai aktivitas tubuh, berkat sensor gerak ataupun pernafasan, sehingga saat Anda berlari, detak jantung meningkat secara alami seperti orang sehat. Tidak semua pacemaker sama. Pemilihannya tergantung pada jenis gangguan irama jantung yang diderita oleh pasien. Single chamber pacemaker memiliki satu kabel yang terhubung ke satu ruang jantung, biasanya ventrikel kanan. Digunakan untuk bronkia sederhana. Sementara dual chamber pacemaker memiliki dua kabel, satu ke atrium, satu ke ventrikel. Ini memberi urutan alami kontraksi jantung, sehingga lebih fisiologis dan efisien. Biventricular pacemaker atau CRT digunakan pada pasien gagal jantung dengan gangguan sinkronisasi antar ventrikel. Kabelnya mempunyai dua ventrikel, membantu jantung memompa lebih efektif. Leadless pacemaker inovasi terbaru tidak memiliki kabel eksternal. Seluruh perangkat syukuran kapsul yang ditanam langsung di dalam ventrikel jantung melalui kateter. Lebih aman dari infeksi dan kompatibel alat. Pacemaker diproduksi oleh perusahaan medis terkemuka dunia. Beberapa di antaranya adalah Medtronic, perusahaan dari Amerika Serikat, pelopor pacemaker modern, tentu dan terus memimpin inovasi. Boston Scientific dan Abbott dikenal dengan teknologi leadless dan pemantauan jarak jauh. Bytronic, Jerman misalkan, fokus pada keamanan elektromagnetik dan kompatibilitas MRI. Kini hampir semua pacemaker modern kompatibel dengan MRI. Dulu menjadi tantangan besar karena medan magnet bisa merusak perangkat. Ini membuka akses pasien untuk diagnosis lanjutan tanpa risiko. Pemasangan pacemaker adalah prosedural bedah minor, biasanya berlangsung 1 hingga 2 jam di bawah anestesi lokal. Dokter membuat sayatan kecil di bawah tulang selangka, lalu memasukkan kabel melalui vena hingga mencapai jantung, dipantu dengan sinar X real time. Generator kemudian ditempatkan di bawah kulit dan sayatan dijahit. Pasien biasanya pulang dalam 24 jam. Pemulihan cepat, hindari mengangkat lengan terlalu tinggi selama beberapa minggu, atau hindari tekanan pada implantasi. Komplikasi jarang terjadi, hanya kurang dari 1-2% kasus seperti infeksi peredaran darah atau perpindahan kabel. Namun, risiko ini jauh lebih kecil dibandingkan bahaya dari aritmia yang tidak ditangani. Setelah pemasangan, pasien bisa kembali ke kehidupan normal, bekerja, berolahraga, bahkan berenang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah hindari paparan medan magnet kuat, seperti mesin las atau generator listrik besar. Ponsel atau microwave yang aman, asal tidak ditempelkan langsung ke area pacemaker. Pemeriksaan rutin 6-12 bulan untuk memastikan baterai dan fungsi masih optimal. Banyak pacemaker kini dilengkapi fitur remote monitoring. Data dikirim otomatis ke dokter melalui base station di rumah pasien. Pacemaker bukan hanya perangkat elektronik, ia adalah simbol harapan, ketaatan, dan kecerdasan manusia dalam menghadapi keterbatasan biologis. Dari percobaan listrik sederhana hingga teknologi nano yang menyelamatkan nyawa, perjalanan pacemaker mencerminkan kemajuan medis yang tak henti-hentinya. Bagi mereka yang hidup dengan pacemaker, setiap detak jantung adalah pengingat bahwa teknologi dan keamanan
kemanusiaan bisa berjalan beriringan untuk memberi waktu lebih, momen lebih, dan juga cinta yang lebih. Jika Anda atau orang tercinta mengalami gejala seperti pusing berulang, kelelahan ekstrim, atau detak jantung yang tidak teratur, jangan abaikan. Konsultasikan dengan dokter jantung, karena terkadang solusi untuk hidup yang lebih panjang dan bermakna ada dalam sebuah alat sekecil genggaman tangan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jaga jantung Anda karena di sanalah nyawa berdetak. Saksikan video kita selanjutnya pada alat medis yang lebih canggih lagi. Salam Biomedical Engineering.